Ini alam gantian berdakwah. Itu kan kita kan harus tahu sejarah dulu saat Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa, ketika manusia sudah tidak bisa memberi dakwah kepada manusia yang lain, ya akhirnya kan alam yang berdakwah. Jadi ini bagian dari 3 ru karena alam sebelum meletus diolah ya. Kemarin saya bilang 3 ru nganggo bencana alam, diluku pakai angin ribut, terus dilepi pakai air, nanti dipupuk. Nah ini kalau gunung ini juga termasuk bencana alam juga termasuk apa, gempa bumi dan juga memupuk. Jadi ini istilahnya alam sedang mengingatkan para manusia supaya sadar akan kekhalifahannya. Seperti itu ya, nanti tergantung manusia sadar apa enggak. Kalau nggak sadar ya tambah gede gitu. Seperti itu mas. Itu tidak bisa kita terus secara ekstrim menyimpulkan akan gelar jagat baru dalam tanda kutip ya. Itu ada masanya nanti, tapi ini alam sedang berdakwah. Kalau memang nanti manusia sudah, dia akan digelar jagat baru. Istilahnya ini bumi sedang dandan saja. Seandainya manusia sudah tersadarkan, insya Allah itu akan surut. Seperti itu. Intinya akan terus berlanjut Gus, kalau manusia itu enggak sadar gitu ya. Ya akan berlanjut. Kita akan berlanjut. Bisa nanti ini kan baru awal mula musim penghujan ya, akan berlanjut banyak sekali itu nanti. Makanya gini ya, kita bicara apa ya, bumi ini siapa yang menciptakan, bumi ini siapa yang menggerakkan, bumi ini siapa yang menata. Kalau manusia sang khalifah saja tidak dekat dengan yang menggerakkan bumi, yang menata bumi, dan yang menciptakan bumi, maka bumi ini lama-lama ya akan menuntut sang manusia. Karena manusia memang ditunjuk sama Tuhan untuk jadi khalifah. Dan ini manusia rata-rata memperkosa alam, bukannya dekat sama yang maha mencipta, yang maha menggerakkan, yang maha mengatur bumi. Istilah mesin itu kan energinya dari bensin ya. Ibarat lampu itu energinya dari listrik. Nah bumi ini kan energinya yang maha tak berbatas, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Nah manusia kalau tidak dekat dengan energi penggerak bumi, energi pengatur dan penata bumi, lah ini bumi ini akan menuntut. Ya bumi istilahnya menuntut dengan caranya sendiri. Ini istilahnya menuntut itu kalau bumi ya berdakwah itu. Semuanya bumi itu satu, memperbaiki dirinya dari kerusakan, terus dianggap manusia sebagai bencana. Tapi ada juga bumi itu juga sedang mengingatkan para manusia agar sadar akan kedudukannya gitu loh mas. Intinya menyeimbangkan Gus ya. Tapi seperti gunung meletus, seperti bencana-bencana besar itu kan sering terjadi di akhir tahun Gus. Itu kenapa ya Gus? Ya itu siklus, kalau siklus alami. Kalau itu orang BMKG saya tahu itu. Kalau itu siklus alami ya. Tapi kalau kita kan sudut pandangnya sudut supranatural, sudut pandang apa. Ya kalau secara BMKG memang itu siklus akhir tahun seperti itu wajar. Itu tidak cuma di Indonesia, itu seluruh dunia ada siklusnya gitu. Itu kalau akhir tahun terjadi seperti itu, ya itu memang siklus alam. Tapi kita lihat siklusnya itu wajar apa enggak. Kalau nggak wajar kan berarti secara supranatural ya seperti saya ini hanya mencoba memberi
terjemahan semampu saya supaya kita selaku manusia bisa sama-sama sadar. Ini intinya tidak kita saling menakut-nakuti, terus nanti kan kayak saya istilahnya kok jadi peneror ya. Nah, kan seperti itu. Jadi ini tujuannya tidak menebar satu teror-teror alam, enggak, tapi tujuannya kita saling mengingatkan supaya kita itu mau mawas diri, mau introspeksi diri, mau memperbaiki budi pekerti dalam kehidupan kita ini. Kalau akhir tahun memang siklus alam secara alami kayak gitu, secara logika kayak gitu. Logikanya gitu, Gus. Ya. Seperti itu. Kalau ini, Gus, gejolak alam ini akan segera mereda atau justru sebaliknya, Gus? Kalau manusia sadar, ya akan mereda. Kalau manusia nggak sadar, ya Itu ya. sadarnya dalam segi apa, Gus? Gimana? Sadarnya itu segi apa untuk manusia sendiri? Ya, manusia sadar akan seperti tadi, sadar akan yang menciptakan bumi, sadar akan yang menata bumi, sadar akan yang mengendalikan bumi, seperti itu. Jadi mendekatkan kepada sang pencipta, sang penguasa jagat, seperti itu. Dari sebutannya aja kelihatan nih, manusia itu kalau sadar melihat kayak gitu dia akan menyebut nama Tuhannya. Kalau enggak, ya mereka malah cuma tertawa-tawa melihat gempa bumi kayak gitu. Nggak tahu makna yang terkandung dalam spiritus. Ya memang sekarang manusia sudah jauh dari kesakralannya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu ya memang. Ya seperti itu, saya nggak bisa komentar. Manusia sekarang melihat kayak gitu malah ketawa-ketawa. Ya nggak ada takut-takutnya. Ya anehnya manusia sekarang kayak gitu. Tidak ada sebutan Tuhan. Ya ada sebagian yang kayak gitu. Ya ada sebagian yang sadar akan Tuhannya, menyebut nama-nama Tuhannya dan kayak gitu sesuai dengan kepercayaannya. Nanti nih belum masuk. Terus niki kan Merapi niki pun erupsi. Karena gunung itu kan di bawahnya ada akar yang saling kait. Gitu. Ya semuanya misterius. Alam itu misterius. Jadi alam berdakwah itu dengan caranya sendiri. Kita nggak bisa terus habis ini ya, nyata Merapi itu sudah sering. Kalau Merapi itu sering keluar dalamnya erupsi itu malah aman gitu. Kalau Merapi itu seketik keluar iya gitu. Aslinya gini loh, gunung itu meletus itu untuk memperbaharui bumi. Justru kalau tidak pernah meletus, bumi akan tua. Jadi Merapi itu semakin banyak erupsi malah aman. Tapi kalau nggak pernah keluar, itu nanti biasanya akhirnya makin gede ya. Itu menumpuk itu nanti muncul. Kalau lama nggak erupsi. Itu dalam pandangan natural memang itu Merapi memang keluar sedikit tapi sering. Itu malah aman. Kalau diem ya malah jeblok nanti. Justru malah aman, Gus, nggih. Saya kalau saya pantau kan dari Ramadan kemarin itu sampai sekarang sering Merapi itu. Tapi sekali lagi tetap alam itu misterius. Kita tetap harus misterius. Seterusnya gini, Gus. Bagaimana menerjemahkan ibadah mahdoh dalam laku sehari-hari, Gus? Itu yang tadi diselesaikan dulu. Oh ya, ini belum yang tuntas. tadi ya. Nah, nanti kelas saya mah jadi racet. Ini dipotong ya. Yang tadi itu kesalahan manusia apa tadi? Kesalahan manusia terhadap alam itu apa? Bagaimana cara mengembalikannya? Kesalahan manusia kepada alam semesta yang jelas. Manusia itu sebagai khalifah. Yang jelas gini loh. Manusia itu setiap hari makan tumbuhan. Padahal tumbuhan berzikir setiap hari. Manusia makan hewan. Padahal hewan berzikir setiap hari. Manusia menggunakan api. Ya. Siapa yang menggunakan api selain manusia? Tidak ada. Hewan tidak pakai. Jin tidak pakai.
malaikat tidak pakai. Manusia itu menggunakan logam. Jangan pakai mobil, kita pakai handphone, pakai plastik kayak gini. Jadi manusia ini diberi wewenang untuk menggunakan segalanya apa yang ada di bumi ini. Padahal apa yang ada di bumi ini semuanya berzikir kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi justru kenapa manusia tidak melakukan itu? Ya, seharusnya manusia sebagai kumparan atau kumpulan energi-energi yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, manusia menggunakan semuanya itu untuk berzikir, untuk bersujud. Dalam artian zikir itu bersyahadat, bersujud itu setelah melakukan satu persujudan atau istilah Islamnya sholat. Puasa artinya mengendalikan diri. Zakat artinya harus menebarkan manfaat bagi alam semesta ini. Yang terakhir adalah menyempurnakan hubungannya dengan Tuhan, atau di dalam Islam istilahnya haji. Tapi itu tidak banyak dilakukan para manusia sekarang ini. Kita setiap hari pakai air, ya, kita masak pakai api, kita pakai logam kemana-mana. Tidak ada makhluk lain yang seperti kita. Dan semua unsur-unsur alam itu berzikir kepada Allah, berzikir kepada Tuhan. Kita selaku kumpulan energi-energi itu justru tidak. Kita justru memperkosa alam, merusak alam, ya, mengambil isi bumi, apa istilahnya, mengeksploitasi bumi, mengeksploitasi alam. Selain itu dengan sampah kita balas, dengan polusi kita balas, dengan lupa akan Tuhan kita membalas. Kalau sampai istilahnya apa, mata hatinya tajam, seluruh alam semesta ini berpikir sesungguhnya seperti itu. Itulah kesalahan manusia ini. Makanya Allah menuntut kamu tuh tiap hari menggunakan kami, tapi kenapa engkau lupa dengan Tuhanmu? Seperti itu, Mas. Alam menuntut ke sini intinya. Ya, menuntut dan memberi peringatan agar kita itu ingat, karena mereka semuanya ingat sama Tuhan. Nah, kalau kita selaku manusia menggunakan mereka semuanya, kalau malah lupa, itu gimana? Terus ada salah satu indigo yang mengatakan ada 3 gunung lagi yang akan menyusul. Gimana, Gus, pandangan ini? Sesungguhnya kalau orang indigo itu yang ditangkap adalah parsial. Jadi ini tidak cuman indigo, istilahnya indigo terbatas. Yang jelas indigo itu karena kuat mata batinnya, kuat mata hatinya. Tapi kalau ini istilahnya ini sudah sabda alam, gitu. Jadi alam itu misterius karena dia dikuasai oleh dat Ghaibul Ghuyub, dat yang maha gaib. Jadi ini tidak bisa ditangkap oleh istilahnya indigo tertentu. Jadi ini benar-benar ini harus dialog dengan alam. Kalau sang indigo itu sudah bisa dialog dengan alam, mungkin itu ada benarnya. Seperti itu. Jadi seperti saya ini, saya bisa mengungkapkan seperti ini hanya dialog dengan alam. Itu kalau sang indigo itu bisa dialog dengan alam, itu mungkin ada benarnya. Tapi kalau kita bilang yang meletus adalah A, B, C, itu sepertinya alam itu terlalu misterius untuk kita terjemahkan. Habis Semeru nanti gunung ini, gunung ini. Tapi yang jelas ini alam mengingatkan gantian nanti, bumi, api, air, angin, gantian berdakwah, Mas. Kita saja, saya nggak berani. Habis Semeru nanti gunung mana nggak berani. Tapi yang jelas, yang saya tangkap, nah ini baru awal mula. Ini baru membuka pintu gerbang dakwah mereka. Tergantung manusianya. Kalau manusianya sadar, ini akan surut. Kalau nggak sadar, ya. Lah, sadarnya bagaimana? Ya, seorang agamawan harus dekat dengan Tuhannya. Ya, dia mencerahkan yang lainnya dengan ilmu agamanya. Orang yang kaya raya
itu harus sadar dengan Tuhannya. Dia harus memberikan pencerahan orang lain dengan kekayaannya. Kan banyak orang yang hidupnya gelap karena kemiskinannya ya, karena kekayaannya.